Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Dita Cahya Aprilia dan teman saya Intan Ayu Wulandari akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Unsur-unsur Manajemen Perpustakaan. Topik diskusi pada hari ini yang pertama ada pengertian manajemen perpustakaan, kedua karakteristik manajemen perpustakaan, yang ketiga ada unsur-unsur manajemen perpustakaan. Pembahasan pertama yaitu pengertian manajemen perpustakaan. Manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen, turunan dari kata to manage yang artinya mengurus atau tata laksana atau ketatalaksanaan. Manajemen mempunyai beberapa pengertian antara lain yang pertama ada kepemimpinan yang artinya baik dalam arti orang-orangnya maupun fungsinya dalam kegiatan organisasi, terutama dalam mengambil keputusan-keputusan yang dilakukan dengan mengadakan rapat. Yang kedua ada kepengurusan, ialah yang diangkat melalui pemilihan. Oleh sebab itu, di dalam menjalankan manajemen bersifat demokratis, bahwa apa yang dilaksanakan adalah yang diputuskan dalam rapat pemilih atau pembentukan kepengurusan tersebut. Yang ketiga ada ketatalaksanaan, ialah manajemen yang bersifat menata, mengatur pelaksanaan, dan melaksanakan keputusan-keputusan atau perintah atasan. Yang keempat ada pengelolaan, ialah manajemen sumber daya, contohnya personal, keuangan, material, inventaris, waktu, dan sebagainya. Yang kelima ada pengendalian, ialah manajemen suatu situasi dan kondisi atau kontrol, misalnya pengendalian wilayah, keamanan, dan ketertiban wilayah. Yang terakhir ada pembinaan, ialah manajemen yang bersifat pengembangan, terdiri dari jiwa, kemampuan, keahlian orang, kelompok orang, dan masyarakat. Contohnya pembinaan masyarakat dan pembinaan teritorial. Secara umum, pengertian manajemen adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor dan sumber daya yang menurut suatu perencanaan atau planning diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan kerja yang telah ditentukan. Sedangkan perpustakaan berasal dari kata pustaka yang berarti buku. Setelah mendapat awalan per dan akhiran an, menjadi perpustakaan yang berarti kitab atau kumpulan buku-buku yang kemudian disebut koleksi bahan pustaka. Manajemen perpustakaan merupakan pengelolaan perpustakaan yang didasarkan kepada teori dan prinsip-prinsip manajemen. Pembahasan kedua yaitu karakteristik manajemen. Karakteristik manajemen terdiri 1. Manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Yang kedua, manajemen itu sistematis dan cara pendekatan individual harus disesuaikan dengan situasi. Yang ketiga, diperlukan cara pendekatan motivasional untuk menghasilkan komitmen dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Intan. Terima kasih, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Mbak Dita. Nah, di poin yang ketiga ini, unsur-unsur manajemen perpustakaan. Dalam fungsi-fungsi manajemen itu terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan juga pengawasan yang dijalankan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi perpustakaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Namun, ada hal yang harus dipenuhi di dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yaitu dengan unsur-unsur manajemen. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang unsur-unsur manajemen. Di dalam unsur-unsur manajemen perpustakaan ini terdiri dari 6 hal atau biasanya disebut dengan 6M. Yang pertama, man atau manusia.
Manusia atau sering disebut sumber daya manusia atau SDM itu termasuk di dalamnya sumber daya otak atau brain. Di dalam manajemen, unsur manusia merupakan suatu hal yang paling utama. Sebab semua itu berawal dari unsur manusia tersebut. Nah, di dalam unsur manusia ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jumlah. Jumlah itu harus sesuai dengan formasi atau kebutuhan. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Persyaratan. Contohnya seperti pendidikan, kemampuan, keterampilan, dan juga pengalaman. Unsur manusia yang harus diperhatikan yang ketiga ada komposisi. Contohnya unsur pimpinan, unsur pelaksana, teknis, dan juga unsur administrasi. Manusia kan juga mempunyai suatu kepribadian, kemauan, keinginan, kehendak, ide, gagasan, dan juga pikiran. Yang membedakannya dengan makhluk-makhluk lain itu sangat menentukan dan sangat diperlukan. Di dalam unsur manusia, sebagai sumber daya manusia itu mencangkup perencanaan kebutuhan yang berupa hal yang dibutuhkan oleh perpustakaan. Kedua, ada seleksi melalui kualifikasi, persyaratan, penempatan. Penempatan itu sesuai dengan kemampuan dan tempat jobnya, tempat pekerjaannya. Yang ketiga, penempatan sesuai dengan kemampuan dan posisi atau jabatan. Tadi seperti yang poin 2. Yang D, pembinaan. Keempat atau D itu pembinaan, mencakup karir dan juga jabatan. Untuk meningkatkan kemampuan melalui sebuah pendidikan, pelatihan dan pendidikan non formal, serta pelatihan dalam jabatan magang, dan lain-lain. Jadi unsur manajemen atau manusia ini adalah unsur yang paling utama. Unsur manajemen perpustakaan yang kedua itu ada money atau uang. Uang ini sebagai modal kerja. Tanpa tersedianya anggar biaya, akan sulit bagi perpustakaan untuk bertahan, apalagi untuk terus berkembang. Nah, di dalam anggaran, sebuah perpustakaan itu harus disediakan oleh lembaga induknya, atau pusatnya, atau penyelenggaranya. Untuk perpustakaan pemerintah, itu anggaran disediakan oleh APBN, atau melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan untuk di daerah itu dari APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan di money atau uang ini juga ada prinsip-prinsip anggaran atau biaya perpustakaan yang diantaranya sumbernya pasti, penggunaannya menurut rencana, orientasinya berdasarkan program, pengelolaannya akuntabel dan responsibel, pertanggungjawabannya diusahakan terus meningkat, jumlah anggaran diusahakan terus meningkat, pelaksanaannya selalu dapat dikontrol dengan baik, dan juga menerapkan sistem efektif dan juga efisien. Unsur manajemen perpustakaan yang ketiga, mesin atau mesin-mesin penunjang. Mesin-mesin ini yang biasanya digunakan oleh perpustakaan itu ada mesin ketik, mesin fotokopi, mesin press, mesin fax, mesin jilid, dan juga komputer. Nah, mesin atau mesin ini dimaksudkan untuk tentunya untuk mempermudah pekerjaan, meringankan beban dan tugas, mempercepat proses waktu kerja, menghemat tenaga manusia, menghemat biaya, menghasilkan produk yang berkualitas, memperbaiki hasil, meningkatkan performa, dan tentunya untuk meningkatkan kinerja dari perpustakaan itu tersebut. Nah, banyak sekali kan fungsi dari mesin
Itu oleh sebabnya pengadaan mesin-mesin harus memperhitungkan dari beberapa hal seperti kesiapan tenaga operasional, ketersediaan dana, tingkat kebutuhan yang mendesak, volume kegiatan, spesifikasi untuk masing-masing mesin, daya tahan, tingkat kemudahan atau kesulitan pemeliharaan, perawatan, dan juga ketersediaan suku cadang dan bengkel. Unsur manajemen perpustakaan yang keempat itu material atau inventaris. Perpustakaan kan tentunya memiliki banyak sekali barang dan benda atau material, baik berupa inventaris maupun perlengkapan dan perabot, serta juga sarana dan prasarana yang lain. Contoh benda-benda inventaris yang ada di perpustakaan itu biasanya gedung dan ruangan, perabot dan perlengkapan, koleksi bahan pustaka, mesin-mesin, dan juga tentunya sarana komunikasi dan transportasi. Unsur yang kelima ada metode atau sistem, prosedur, dan mekanisme kerja. Metode yang biasa diterapkan di perpustakaan itu untuk menghimpun, mengelola, mengemas, menyimpan, dan juga menyajikan serta memperdayakan informasi. Di dalam metode itu juga harus jelas, dapat dipahami, dan juga dapat dilaksanakan serta dipergunakan, baik oleh petugas maupun pemakai perpustakaan atau pengunjung perpustakaan. Yang dapat dikategorikan metode atau sistem dalam perpustakaan itu mencangkup pengadaan yang dimulai dari perencanaan kebutuhan koleksi bahan pustaka, proses seleksi berdasarkan alat-alat seleksi atau disebut selection tools, penyimpanan anggaran atau apa yang harus dibeli dan juga proses akuisisinya sendiri. Yang kedua ada pengolahan. Pengolahan ini dikerjakan dengan beberapa buku pedoman seperti dalam kelas klasifikasi, katalogisasi, dan juga penetapan tajuk subjek. Metode sistem dalam perpustakaan yang ketiga adalah layanan. Misalnya menggunakan sistem terbuka atau tertutup. Bagaimana persyaratan keanggotaan dan peminjaman. Unsur manajemen perpustakaan yang keenam itu ada market atau pasar. Yang dimaksud dengan pasar di sini adalah bahwa perpustakaan itu memenuhi syarat-syarat dan sifat-sifat yang memungkinkan terjadinya suatu transaksi informasi. Di antaranya, yang pertama ada sirkulasi atau peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. Yang kedua ada kunjungan orang-orang ke perpustakaan untuk membaca atau belajar dan juga mengamati hiburan batin dan bacaan yang menyenangkan. 3. Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi pengunjung. 4. Terjadinya akses informasi. 5. Tersebarnya informasi dan termanfaatkannya sebuah informasi. Yang terakhir, terselenggaranya layanan perpustakaan. Nah, di dalam market atau pasar ini juga memiliki unsur-unsur yang harus memenuhi kriteria. Di antaranya tentunya ada permintaan dan penawaran informasi, ada tempat, maksudnya tempat itu ya tempat perpustakaan itu sendiri. Selanjutnya ada unsur penyedia informasi. Maksudnya penyedia informasi itu ada penerbit, toko buku, dan juga agen. Selanjutnya ada staf layanan sebagai penjual. Staf layanan tersebut sebagai penjual. Tentunya ada pembeli atau pemakai perpustakaan. Yang terakhir, ada perjanjian atau sebuah kesepakatan. Ini digunakan untuk ketaatan, aturan layanan, dan sanksi bagi mereka yang terlibat di dalamnya.
Itu tadi unsur-unsur dari manajemen perpustakaan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan lewat @link. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.